Pemirsa, kasus dugaan tindak korupsi pada PT Tanjung Pinang Makmur Bersama atau TMB periode 2017 sampai 2019 akhirnya menemui titik terang. Lantaran Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah menetapkan satu tersangka pertama yang diperkirakan telah merugikan negara sekitar ratusan juta rupiah. Kejari Tanjung Pinang menetapkan mantan Kabag Keuangan BUMD Tanjung Pinang (DWN) sebagai tersangka penyalahgunaan keuangan pengelolaan piutang non-usaha BUMD Tanjung Pinang tahun 2017-2019. Akibat keterlibatan tersangka dalam korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 517 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Pinang, Bambang Heri Purwanto mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Penetapan pelaku sebagai tersangka juga berdasarkan 2 alat bukti serta keterangan 20 saksi yang berhubungan dengan kasus tersebut. Bambang menjelaskan, uang ratusan juta rupiah digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Bambang mengungkapkan dalam kasus ini pihaknya baru menetapkan satu tersangka, namun tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak lainnya yang ikut terlibat dalam korupsi tersebut. Hasil gelar perkara berkesimpulan bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah DWN dengan jabatan Kabag Keuangan di mantan Kabag Keuangan di BUMD PT TMB, bahwa penetapan tersangka atas nama DWHM dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan keuangan di BUMD PT TMB, tim penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup dari keterangan para saksi. Di tempat yang sama, Kasubag Bin Kejari Tanjung Pinang, Andrian Syah menjelaskan, karyawan BUMD diberikan kesempatan untuk meminjam uang sesuai aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, tersangka sebagai Kabag Keuangan diduga mengambil uang dengan leluasa atau meminjam uang dari perusahaan pelat merah tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tersangka diketahui mengambil uang tanpa melalui prosedur sejak 2017 hingga 2019. Pasca penetapan tersangka, saat ini pihak Kejari Tanjung Pinang belum melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan baru dilakukan setelah pemberkasan rampung dilakukan. Untuk sementara belum kita lakukan penahanan. Kenapa tuh Pak nggak dilakukan langsung penahanan? Penahanan itu ada limitasi waktu. Ada limitasi waktu. Jadi pada saat kita melakukan penetapan tersangka, apabila kita melakukan penahanan itu kita sudah dibatasi penahanan oleh undang-undang. Nah, kita keterbatasan personil juga, yang jelas kita tidak berjanji kapan secepatnya kita akan melakukan berkas perkara dan langsung melakukan penahanan sesudah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 Jungto pasal 3 Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 64 KUHP. Sebelumnya diketahui Kejari Tanjung Pinang meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan pengelolaan piutang non-usaha BUMD Tanjung Pinang tahun 2017-2019. Dalam proses penyelidikannya, penyidik menemukan unsur pidana yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.